ketika penjual menawarkan barang kepada pembeli, nggak pernah nawarin mahal-mahal. Orang tua kita beli nih, kalau beli sesuatu, batu pisang sesisir, berapa harganya? 30.000, kurangin dah 2.000. Doh, orang dulu tuh kurangin dah 2.000, boleh gak? Boleh. Ini kurangin cebuan. Lemes. Pembeli tukang bohong, yang beli culas. Nggak ketemu nih, kagak ketemu. Pedagang dan penjual diberikan kepada Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Ketika beli nggak terlalu murah, ketika dijual nggak terlalu mahal. Itulah yang diberikan keberkahan Allah Ta'ala, walaupun dikit tapi berkah. Orang beli sesuatu kepada kita, tidak ada rasa kapok dan menyesal sesuatu yang dibeli ame pembeli, ame penjual. Gitu. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat kakala dia ingin doa. Ibrahim bin Adham kemudian menangis kepada Allah Ta'ala, mohon tobat kepada Allah, tapi tobatnya nggak diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hakul adamiyyin, berkaitan dengan hubungan sesama manusia, nggak Allah terima. Karena hakul adamiyyin, hak yang harus ditunaikan dengan sesama manusia. Andai kata utang piutang harus dibayar, walaupun situ tiap malam tahajud, seminggu sekali khatmul Quran. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini illa annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza qala al-'abdu ya rabbi qala Allahu labaika 'abdi sal wa tu'ta. Rawu ambi dunya wa Turmuji wa Nasa'i wa Dailami an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis riwayat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba telah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qala Allah, dan Allah Ta'ala berfirman, labaika abdi, aku memenuhi panggilanmu wahai hambaku. Sal tu'tah, mintalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan permintaanmu. Dimanapun kita berada, andai kata kita menadah kedua tangan kita memohon kepada Allah Ta'ala dari semua permohonan yang kita minta, Allah akan ijabatul doa bagi mereka yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tidak pernah ingkar janji, innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau ya Allah tidak pernah ingkar janji. Wa ja sa'ala ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya, sungguhnya aku sangat dekat dengan dia, lebih dekat daripada majradam, darah yang mengalir di seluruh tubuh kita, lebih cepat ijabah orang yang mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hambaku bertanya kepadaku, sungguhnya aku sangat dekat dengan dia, sangat dekat dengan dia. Hendaknya aku akan kabulkan permohonannya
Syaratnya dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk mengijabatud doa. Ketika Nabi SAW sedang berjalan dengan sahabatnya, ada seseorang yang rambutnya acak-acakan, mukanya penuh dengan debu, bajunya kusut dan lecek. Kemudian diangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, ya Allah, wahai Allah. Apa kata Nabi? Bagaimana Allah akan mengijabatun doa yang diminta seorang hamba kepada Allah karena ditutup dengan perbuatan dosa. Apa dosanya? Wa yaqulul haram. Dia memakan makanan dari barang yang haram. Apabila seseorang makan min luqmatin, dengan satu suap aja atau sepotong dari barang yang haram, Allah tidak akan ijabatud doanya selama 40 hari. Solatnya pun Allah tidak terima, belum dikabulkan, belum diterima Allah Ta'ala, karena di dalam perutnya ada barang yang haram. Termasuk pakaian yang dipakai dari barang yang haram, tempat tidurnya dari barang yang haram, kendaraannya terbuat dari barang yang haram, kemudian rumahnya dibeli dengan barang yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala menerima doa mereka? Man ya'kulu min lahmil haram pannaru aula bih. Sampai saja yang tumbuh seluruh tubuhnya dengan barang yang haram, maka tempat kembalinya adalah di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab doa kita enggak diijabah oleh Allah Ta'ala, pertama dengan sebab dosa yang kita lakukan, kemudian tidak merasa diri kita penuh dengan perbuatan dosa. Yang kedua, ketika kita memohon kepada Allah, kita enggak sungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala sambil mengucap memohon kepada Allah, tapi hati dan pikiran kemana-mana. Hati yang mohon, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia merasa, dia mengaku banyak perbuatan dosa di dalam yang dilakukan. Jika Engkau ya Allah tidak mengampunkan dan menyayangi kami, kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Tapi ketika dia mengangkat kedua tangannya, matanya kemana-mana tuh, lirik sana, lirik sini. Gimana Allah akan ijabah doa? Kadang dia serius mohon kepada Allah, tapi tangannya sejajar dengan pahanya, berarti nggak sungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh. Kadang angkat tangannya tinggi kemana-mana, tapi pikirannya angkat tangannya mau tinggi banget, tapi pikiran kemana-mana. Bagaimana Allah akan kabulkan permohonan kita? Kalau kita angkat kedua tangan kita, yakin kita percaya dengan apa yang Allah janjikan kepada kita, dengan sungguh-sungguh kosongkan hati dan pikiran hanya kepada Allah, kakala kita memohon kepada Allah, niscaya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadis dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza qala abdu ya rabbi ya rabbi," apabila seorang hamba berkata, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Qala Allahu, dan Allah taala berfirman, labaika abdi, aku memenuhi panggilanmu wahai hambaku. Mintalah engkau kepadaku, aku akan berikan. Jadi Allah sangat mengharap dan ingin mendengar
rintihan dan tangiskan seorang hamba apabila ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih merengek lagi, teteskan curahan teringat, air mata bercucuran. Allah lebih senang hambanya yang meneteskan air matanya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ijabah. Lain kalau kita minta kepada seorang, jangankan apa, sambil nangis kita kadang nggak dikasih, sambil meles, beliin apa ji, gue pinjam duit dah, bentar, ini nggak dikasih. Apalagi mintanya sambil bercanda, punya duit gak? Pinjam dong duit. Ah, lu bercanda aja, orang aja nggak dikasih. Kalau Allah akan ijabah semua doa yang diinginkan. Ketika Sayyidina Syekh Ibrahim bin Adham, ulama besar dari Baghdad, terkenal dengan ijabatul doa, ketika beliau mengangkat kedua tangannya, pintu langit telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hamba Allah yang soleh, aulia min auliaillah. Ketika beliau ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, kemudian beliau ziarah ke makam Nabi, kemudian melaksanakan ibadatul haji. Ketika itu dia beli tuh yang namanya manis-manisan, istilah kata oleh-oleh dah, oleh-oleh, kue. Kakala ditimbang ini kue kayak manisan gitu, tiba-tiba kue ini jatuh dari timbangannya. Disangka ini kue yang ditimbang cuman kecil, disangka udah termasuk barang yang ditimbang. Jatuh, kemudian udah bayar, jatuh tuh barang, kemudian diambil, takut mubazir, ini barang yang jatuh ke tanah, disangka udah termasuk timbangan. Tuh kue yang sangat kecil jatuh ke tanah diambil, kemudian beliau makan, disangka itu kue yang ditimbang yang sudah jatuh, ternyata bukan termasuk timbangan. Kakala beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau pulang. Pas sampai di Baghdad, kakala beliau mohon ke banyak tuh orang-orang yang pada berdatangan ngarepin doanya karena pulang haji. Orang tua kita kan dulu, orang yang sudah pergi haji ataupun umroh, ketika dia pulang itu malaikat masih nempel selama 40 hari. Itu keyakinan orang tua kita dulu. Minta doa sama dia, mumpung masih bau Ka'bah. Orang dulu nih, orang dulu walaupun gak sekolah, sekolahnya SR zaman Belanda, cuman bisa nulis, kadang gak bisa ngitung. Tapi sama duit tuh hilang, di petani tahu. Tapi jujur, polos hati dan pikirannya ikhlas, tidak mengucapkan kecuali benar, dan dia tidak mau berbohong. Orangnya baik sangka. Orang pulang haji itu doanya dikabulkan Allah Ta'ala, malaikat masih dekat sama dia karena pulang haji. Dosanya diampuni Allah Ta'ala, doanya dikabulkan Allah Ta'ala karena bau Ka'bah. Oh, orang dulu tuh, walaupun gak ada dalil itu, kagak ada dalil, tapi orang dulu percaya banget. Kagak ada istilah ini kalau begini hadisnya mana nih? Ini hadisnya sahih, hasan atau maudhu atau doib. Orang sekarang tuh nanya-nanya hadis. Dijelasin nih hadis sahih dia kagak ngerti. Ini hadisul hasan dia kagak ngerti. Karena orang dulu ati Allah wa atir Rasul, taatlah engkau kepada Allah dan Rasul. Apa yang dikatakan? Qala Rasulullah sami'na wa na'mal. Kami mendengar, sami'na wa ta'na wa na'mal. Kami mendengar dan kami taat, langsung kami amalkan.
Tuh, kalau sekarang kami mendengar tapi apa? Entar-entaran. Bimbang untuk melakukan suatu perkara. Kakala beliau berdoa, kemudian malaikat mengatakan, jangan kau aminin doa daripada Syekh Ibrahim bin Adham. Dua malaikat ini sedang bicara. Dua malaikat ini sedang bicara. Hei Ibrahim bin Adham, doanya dikabulkan Allah Ta'ala, kita aminin. Kata malaikat yang satu, jangan diaminin. Emang kenapa? Dia orang yang soleh, ulama, aulia. Sekarang enggak dijabah doanya Allah Ta'ala. Kenapa? Dia bilang, sebab dia pernah makan kue yang dibeli dan ditimbang kemudian jatuh, bukan termasuk barang yang ditimbang. Jatuh ke tanah, dimakan. Dikit itu. Misalnya jamblang dah kalau jatuh. Kalau enggak kacang, kalau kita beli kan ada jatuh tuh, diambil aja. Kadang-kadang sekarang kan bulan depan nih udah masuk buah dukuh nih biasanya ya. Karena bulan Maulid. Buah dukuh tuh orang timbang, kadang bang nyobainnya seraup. Itu bukan nyobain, terus perapat itu. Anaknya 3, bininya juga. Diambil atu-atu, rugi orang. Apalagi belinya sama yang di pinggir jalan. Tidak ngarep untung besar, yang penting berkah, saya bisa nyengolain anak hanya sekedar untuk makan. Kadang-kadang itu namanya nyungsep. Jangan. Penjual dan pembeli yang diberikan Allah Ta'ala keberkahan apabila seorang pembeli menawar suatu barang yang diinginkan nggak terlalu murah. Ketika penjual menawarkan ke barang kepada pembeli, nggak pernah nawarin mahal-mahal. Orang tua kita beli nih, kalau beli sesuatu, batu pisang sesisir, berapa harganya? 30.000. Kurangin dah 2.000. Doh. Orang dulu tuh kurangin dah 2.000, boleh gak? Boleh. Ini kurangin cebuan. Lemes. Pembeli tukang bohong, yang beli culas. Nggak ketemu nih. Kagak ketemu. Tuh. Pedagang dan penjual diberikan kepada Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Ketika beli nggak terlalu murah, ketika dijual nggak terlalu mahal. Itulah yang diberikan keberkahan Allah Ta'ala, walaupun dikit tapi berkah. Orang beli sesuatu kepada kita, tidak ada rasa kapok dan menyesal sesuatu yang dibeli ame pembeli, ame penjual. Gitu. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat kakala dia ingin doa. Ibrahim bin Adham kemudian menangis kepada Allah Ta'ala, mohon tobat kepada Allah, tapi tobatnya nggak diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hakul adamiyyin, berkaitan dengan hubungan sesama manusia, nggak Allah terima. Karena hakul adamiyyin, hak yang harus ditunaikan dengan sesama manusia. Andai kata utang piutang harus dibayar, walaupun situ tiap malam tahajud, seminggu sekali khatmul Quran, sebulan sekali santunan anak yatim, kalian gak bakal masuk surga kalau utang belum dibayar, walaupun cuma kerupuk doang itu. Rokok sebatang roy, bakar tuh mulutnya nanti. Gara-gara rokok dibakar, kemudian matinya pun bakalan dibakar. Ini tuh rokok nyala kapan? Bakar, matinya pun dibakar. Kalau rokok nggak dibakar, mati nggak dibakar, berarti nggak ada yang isap. Utuh. Tuh.
nggak bakal masuk surga. Dibelenggu Allah Ta'ala oleh malaikat di alamul barzah, dan dia menangis dan menjerit, kecuali ahli warisnya membayar utangnya. Kemudian hakul adami, seperti makanan, barang yang diambil, dia harus datengin orang tersebut dan minta halalnya dan menggantikan barang yang diambil, karena bukan haknya. Bukan. Akhirnya Ibrahim bin Adham dari Baghdad berangkat lagi itu kemana? Ke Mekah. Hanya sekedar minta halalin barang yang sedikit yang beliau makan. Yang beliau bayangin Pak, perjalanan 2 bulan dari Baghdad. Bayangin aja, dulu nggak ada pesawat, naik onta. Tuh gara-gara makan secuil tuh yang dimakan. Datang tuh ke Mekah, melaksanakan umroh, kemudian apa? Nemuin di pasar tuh di Mekah. Pas diperesa-peresa, dicari-cari pedagang yang ada di Mekah tersebut, yang dia beli ke tempat tersebut, ternyata nggak ada orangnya. Ditungguin berhari-hari, ternyata yang dagang anak muda, yang dibeli orang tuh. Kakak dibeli sesuatu, kemudian dinanya, 2 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu aku pernah datang kemari, karena dari Mekah balik ke Baghdad, balik lagi tuh, berarti perjalanan 4 bulan. Aku membeli sesuatu makanan manisan kepada orang yang dagang di sini. Kemana orangnya? Dibilang, itu orang tuaku. Sekarang mana orang tuamu? Orang tuaku telah wafat 1 bulan yang lalu. Ini ulama Syekh Ibrahim bin Adham meneteskan air matanya. Ditanya, kenapa engkau nanya orang tuaku dan aku katakan telah wafat dan kau meneteskan air mata? Dibilang, aku berbuat salah kepada orang tuamu. Apa salahnya? Ketika aku beli sesuatu dan aku telah bayar, aku sangka makanan yang sedikit yang jatuh di bawah meja, saya pikir itu barangku, kueku yang telah aku beli, ternyata itu jatuh dari timbangan. Aku minta halal kepada engkau dan aku siap ganti makanan yang aku makan. Apa kata anak tersebut? Saya nggak bisa halalin. Saya kagak bisa halalin. Karena itu harta orang tuaku dan saudaraku 12. Berapa ya? 12. Saudaraku 12, aku tidak bisa mewakilkannya. Karena itu adalah harta punya orang tuaku yang telah wafat, kecuali engkau mendatangi saudaraku yang lain. Aku menghalalkannya, tapi saudaraku yang 11 belum tentu dicari tuh, diinterin atu-atu. Mana rumah di Citayam, ada yang di Sawangan, ada yang di Tambun, ada yang di Kerawang. Jauh gak? Jauh. Keliling itu. Cuman minta halal. 12 rumah dikeliling. Mana rumahnya tidak dibek, ada yang pindah-pindah. Berhari-hari tuh cuman minta halalin makan yang dimakan itu, disangka tuh barang dia. Kakala semuanya diparanin satu persatu rumah mereka, kemudian mereka menghalalkannya apa yang dimakan oleh Sayyidina Imam Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian dia masuk tuh ke kota Mekah, sujud kepada Allah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kakala Ibrahim bin Adham akan mengangkat kedua tangannya di depan multazam, para malaikat mengatakan, wahai malaikat, saksikanlah dan katakanlah amin bahwasanya Sayyidina Ibrahim bin Adham doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu orang yang soleh, orang yang baik, takut banget mengerjakan sesuatu hal yang kecil menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Sayyidina Syekh Ibrahim bin Adham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza qama al-'abdu fi salati durru birri ala rasihi hatta yarka'a. Apabila seorang hamba melakukan salat durri birru ala ra'sih, maka berjatuhanlah kebaikan dari kepalanya sehingga dia ruku. Kalau orang bertakbir Allahu Akbar, maka berjatuhanlah tuh dosa-dosa yang ada di tangannya dan bertaburan yang namanya kebaikan yang Allah berikan apabila seorang hamba baru kumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar. Bertaburan tuh yang namanya kebaikan. Dosanya rontok dan berjatuhan dari ujung mana? Ujung jarinya sampai pundaknya berjatuhan apabila ia mengangkat kedua tangannya dengan mengucapkan kalimat takbir alhamdulillah. Apabila dia ruku, maka bertaburan pula kebaikan-kebaikannya dari kepalanya sehingga dia ruku tuh. Ketika lagi ruku nih, mau ruku Allahu Akbar, kakala di berjalan tuh membungkukkan badannya untuk ruku, maka berjatuhan itu yang namanya kebaikan-kebaikan, rahmat, ampunan, maghfirah yang Allah berikan, nafahat kepada seorang yang sedang ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raka'a allat rahmatullah hatta yasjuda. Apabila dia ruku, maka Allah akan tutupi orang yang ruku itu dengan rahmat Allah hatta yasjuda, sehingga dia sujud. Wasajudu yasjudu ala qadamillahi ta'ala, dan orang yang sujud ketika dia sujud, dia berdiri dengan dua kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yas'al wa yarghab. Kemudian mohonlah, hai fulan, mohonlah engkau kepada Allah, mintalah engkau kepada Allah, dan mengharaplah doa engkau akan diijabah oleh Allah. Tuh. Maka ibadah solat luar biasa, karena ibadah solat ini perjanjian Allah dengan manusia. Kalau seseorang ingin masuk surga, banyakin yang namanya solat. Ada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, adulluni ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Jika aku mengamalkan amalan tersebut, adkhulul jannah, menyebabkan aku masuk ke dalam syurga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bi kasratis sujud ay bi kasris shalah. Banyaklah engkau memperbanyak sujud ataupun memperbanyak salat. Fa inna lahu la misla lahu. Sungguhnya sujud ataupun orang yang salat itu tidak ada ganjaran yang terbesar kecuali berupa surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah. Makanya perbanyakin ibadah solat. Jangan sampai kita melupakan yang namanya solat. Sebab di akhir hayat Nabi SAW beliau ucapkan pertama nih, yang Nabi minta, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ketika Nabi di akhir hayatnya tuh, karena wa ausahu bil mu'minina hilman wa rifqah, Nabi sangat luas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, dan Nabi orang yang baik dan pemaaf. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, di akhir hayatnya beliau memohon kepada Allah dari permintaan yang Nabi sampaikan kepada Allah ketika akhir hayatnya. Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati.
Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Tuh 3 kali Nabi minta. Yang kedua, Allah penisa, hati-hatilah umatku berurusan dengan perempuan. Hati-hati. Nanti maka orang tuh terjerumus dan jatuh dengan sebab wanita. Memang wanita itu pemikat laki, menggoda. Tapi carilah perempuan yang solehah, perempuan yang solehah untuk dinikahkan, Roy. Cimisri, jangan dibakal main-main. Kalau bakal main-main, kita bakal nyerumus. Orang yang berhubungan dengan wanita, orang yang pintar jadi bodoh. Nih, kalau kita nih terpikat dengan wanita yang bukan muhrim kita, orang pintar jadi bodoh. Kenapa? Tertutup hati dan pikirannya karena mengikuti kemauan wanita. Orang kalau udah demenan ini, bener gak? Udah berdemenan ini, apa tuh kata perempuan? Lu tengah malam lu datang kemari, datang nggak? Jam 2 malam lu keluar, berarti kan bodoh nih orang. Kan besok masih ada. Karena cinta itu. Coba bininya, bang jemput bang, gojek aja apa ya? Bini sendiri minta jemput, gojek aja, manja bener tuh. Coba perempuan yang didemenin, yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, lah jadi bodoh kita. Orang gelap profesor aja bisa terjerumus, jatuh sekolah lagi di Cipinang. Itu udah profesor aja tuh, sekolah lagi di Cipinang gara-gara perempuan. Kemarin tuh belum lama Kapolda, apakah dia nggak kaya? Kaya. Jabatan suatu wilayah tunduk dan patuh dengan perintahnya dia. Suatu wilayah, ini wilayah nggak kecil ini, bukan tingkatan RT. Suatu provinsi itu bisa 20 kabupaten. Tunduk dengan perintahnya dia, takluk dengan perempuan penadah narkoba, sedangkan dia penangkep. Tuh, jadi bodoh gak tuh dia? Bodoh. Hati-hati. Fa innama ahlaka man kana qablakum. Karena kaum Bani Israel itu mereka jatuh dan hancur binasa dengan sebab rayuan perempuan yang halal kita nggak hirauin, kita nggak pedulikan. Tapi wanita yang cantik memikat hati kita, yang dia nipu kita taat dan patuh. Hati-hati. Kalau mau halalin aja, memang diperbolehkan, nggak boleh dipiara. Mendingan piara ayam jago, memang pasang tahuan. Iya gak? Bibatan nelor. Tuh hati-hati ya. Mudah-mudahan kita nggak selamat, mudah-mudahan nggak kena nih. Kenapa nggak kena pusat? Ya bukan orang kaya. Bukan orang kaya, bukan orang pejabat. Coba kalau seorang penjabat, orang kaya raya, itu ujiannya besar karena dia bisa berbuat sesuatu dengan uang. Makanya pemudi yang pada rusak dengan sebab ulah orang tua yang punya duit. Tuh tanya Haji Sufyan tuh, tahu betul dia. Karena beliau kerja di perhotelan, tahu betul. Tuh perempuan muda-muda ngapain nongkrong di hotel? Iya. Tuh harus jaga kita. Nah, karena kaum Nabi Nuh dihancurkan Allah Ta'ala, tenggelamkannya alamud dunya karena umatnya melakukan 3 perkara. Pertama mabok, wanita, dan judi. Akhirnya dunia ini tenggelamkan Allah Ta'ala. Tuh umat Nabi Nuh, umat Nabi Allah Nuh. Tapi kalau kita jauhin 3 perkara, berkah dan selamat
duduk dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang soleh, pertemuan-pertemuan di tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, hidup menjadi bahagia, tentram, barokah. Alhamdulillah. Yang terakhir permohonan Nabi, pertama, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada umatku, berikanlah keselamatan pada umatku, berikanlah keselamatan kepada umatku. Nabi sambil meneteskan air matanya ketika sedang sakaratul maut. Yang kedua, hati-hatilah dengan urusan perempuan. Itu Nabi bilang. Yang ketiga, Allah salat. Hei umatku, hati-hati kamu meninggalkan solat. Tuh pesan Nabi terakhir, wahai umatku, janganlah kalian meninggalkan